nggak ada pembagian muannas sama mudzakarnya ataupun laki-laki sama perempuan, itu hanya ana dan nahnu, hanya kamu 3 orang dan lebih ya. Tetapi antum juga mempunyai rasa yang lain, yaitu rasa penghormatan. Jadi kalau bahasa Jawa mungkin panjenengan, nah itu kita bisa pakai kata antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara Arabic Course Gym dengan UKM TEKI. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Munawar yang akan memandu acara pada sore hari ini. Untuk memulai acara, marilah kita buka dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Acara berikutnya adalah penyampaian materi yang sekaligus nanti ada sesi tanya jawab setelah materi selesai. Dan sebelum kita mendengarkan penyampaian materi, lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih pemateri kita pada sore hari ini. Oke, untuk panitia yang bertugas dipersilakan untuk men-share CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan bacakan dari CV pemateri, yakni ada Kak Nurmasita Sari, LCMAG, tempat tanggal lahirnya ada di Sidoarjo 13 Mei 1990, jenis kelaminnya perempuan, statusnya ternyata sudah menikah dengan nama suami Muhammad Farid Abdullah LC, dengan dikarunia anak ada Ahmad Rozan Al-Fakih dan Hana Syakira Askia, dan di sini warga negara Indonesia. Apabila ada teman-teman yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang email, alamat telepon, bisa langsung saja lihat CV-nya, dan kita akan langsung masuk ke pendidikannya. Ini sangat luar biasa nih. Aku bacain dari awal, ada di tahun 1996 sampai 2002. Kak Nurmasita ada di SDN Punggul 1 Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur. Dan dari 2002 sampai dengan 2008 ada di KMI Gontor Putri 1 Ngawi, Jawa Timur. Dan dari 2010 sampai dengan 2014 ada di Universitas Al-Azhar Fakultas Dirasat Islamiyah wa Arabiyah, Usulahuddin jurusan Ilmu Hadis. Dan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 ada di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya di S2 Ilmu Hadis. Sangat luar biasa dari segi pendidikan formal. Langsung saja kita masuk ke pengalaman dari Kak Nurmasita. Ada di pertama, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir IAI Al-Khozni Sidoarjo dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan menjadi narasumber webinar online bedah riset ilmu hadis Pondok Pesantren Sohihuddin dan hadispedia.id, dan ada di tutor bahasa Arab UKM TEKI Unair. Maaf sebelumnya, ada yang unmute, segera di-mute. Oke, baik. Dan selanjutnya ada di tutor bahasa Arab UKM TEKI Unair dari 2019 sampai dengan 2020, dan narasumber kajian online Muslimah FKH Unair tahun 2020, anggota komunitas Institut Ibu Profesional Kabupaten Latubo pada tahun 2019, narasumber kajian parenting TK Bina Insan An-Najiyah Sidoarjo tahun 2019, dan ada di narasumber kajian fikih nikah Fakultas Perikanan tahun 2019, narasumber kajian Muslimah Masjid Ul Asmi Unair tahun 2018, tutor bimbel mahasiswi Malaysia mata kuliah Mantik tahun 2014, kontributor buku refleksi sufistik Ibnu Arabi Said Akil Siraj Center 2012, kontributor jurnal Himah PPMI tentang fundamentalisme 2010, guru bahasa Arab Pondok Pesantren As-Sa'dah Jatirogo Tuban 2009, guru mata pelajaran Nahwu Hadis Sejarah Pondok Pesantren Gontor Putri 1 Ngawi 2012.
sampai dengan 2008 sampai dengan 2009. Kita bisa lihat lagi ada hadiah dan penghargaannya. Yang pertama ada di institusi Syekh Hisham Kamil, dan jenis penghargaannya ini yakni ijazah sanad hadis Arba'in Nawawi, dan dari tahun 2013 juga ada Madyafah Syekh Ismail Sodik Al-Adwi. Jenis penghargaannya ada ijazah sanad kitab Nahu Tuhfah Saniyah, dan yang terakhir ada di tahun 2012 di Muhammadis Musnid Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh, dan di penghargaannya ada ijazah sanad hadis Musalsal Sufi'ah, hadis Musalsal Awaliyah Hakikoh, dan Dalail Khairat. Wah, sangat luar biasa nih teman-teman dari CV Kak Nurmasita, yang saya aja susah banget untuk mengucapkan satu persatu, dan maaf Kak apabila ada salah-salah dalam pengucapannya tadi. Oke, baik, langsung saja kepada Kak Nurmasita, kami silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Tadi sudah kenalan, jadi nama saya Sita. Kalian boleh manggil Sita aja, nggak apa-apa. Oke, kita langsung masuk. Tadi karena sudah kenalan, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Mbak Eca bisa dibantu dengan ini yang file saya kirimkan tadi. Yang Arabic course. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sama Allah sehingga kita bisa untuk menghadiri Arabic course UKMTQ ini untuk pertama kali setelah corona panjang ya. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali, dan alhamdulillah berarti ketika kita mengikuti sebuah kajian ilmu agama, saya kira kita harus mensyukuri hal tersebut. Kenapa? Karena itu tandanya bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada diri kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan atas hambanya, maka Allah akan memudahkan ia untuk memahami agamanya. Nah, sehingga kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, karena kebaikan bukan hanya sekedar bahwasanya kita punya uang banyak, ataupun punya anak, atau punya anak banyak, ataupun yang bersifat materi, tetapi ilmu agama itu juga suatu kebaikan. Nah, kali ini dalam Arabic Course Al-Halaqah Al-Ula, pertemuan pertama, itu saya lebih ingin ngasih pengantar bahasa Arab itu seperti apa sih sebelum kita memang masuk mendalam dan akhirnya nanti belajar bahasa Arab. Oke, next. Jadi kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Apa sih gunanya? Terus buat apa? Emang harus ya? Jadi belajar bahasa Arab itu fungsinya apa? Seperti itu. Kenapa kok harus? Sebenarnya keharusan itu ya tergantung kepada diri kita masing-masing ya, sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim. Jadi tidak keharusan, tetapi ketika kita ingin mendalami, ingin menjadi pribadi muslim yang lebih baik, pastinya kita akan
mendalami agama kita itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya kita mendalami ilmu agama kita? Maka sebelum dapat ilmunya kita harus punya kuncinya dulu. Kuncinya itu adalah ilmu bahasa Arab. Meskipun banyak kunci-kunci yang lain. Istilahnya kalau dalam ilmu syariah itu ilmu alat, itu ada ilmu bahasa Arab, termasuk nahwu shorof, yang mempelajari tentang semantiknya kayak gimana, stilistika bahasanya kayak gimana, sintaknya kayak gimana, dan lain sebagainya. Jadi ilmu bahasa Arab, ilmu mantik itu logika. Jadi bagaimana cara berpikir yang baik. Ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu mustalahul hadis, ulumul hadis, ulumul Quran. Semua ini kunci untuk membuka hukum-hukum Islam, maksud-maksud ataupun hikmah yang ada di dalam agama Islam. Apalagi kalau kita ingin mengetahui Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang sedang teman-teman hafalkan sekarang ini di UKMTQ UNER, maka kalau ingin mendalami seperti apa sih aku ini lagi ngafalin, ini tuh artinya apa? Buat apa aku ngafal tapi kalau nggak tahu apa isi yang aku hafalin. Sehingga belajar bahasa Arab itu sangat memudahkan kita untuk mengetahui, memahami apa yang kita hafal, apa yang kita baca dalam Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesuai dengan surah Yusuf ini, ayat kedua, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi, kenapa sih kok diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa yang lain? Karena memang bahasa Arab ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lainnya ya. Mohon maaf ya sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, ngapunten Ustaznya lagi keluar Ustaz Irham. Nanti kalau balik saya kasih tahu nih. Nggih, ngapunten tadi keluar sama anak-anak naik sepeda motor, jadi belum balik. Nggih, makasih. Assalamualaikum. Nggih. Ya maaf, kita lanjutkan lagi. Jadi ketika kita mendalami bahasa Arab itu banyak sekali hal-hal ataupun benefit yang kita dapetin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahami bahwasanya yang bisa bertahan dari zaman dulu sampai sekarang itu ya bahasa Arab. Misal kalau sekarang kita mau ngomong dengan Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu dan kita sekarang ini dengan bahasa Arab Fushah yang kita pelajari sekarang itu bisa gitu. Sedangkan kalau seumpama bahasa Indonesia katakan itu kan bahasa kita sekarang, misalnya kita pakai bahasa ngomong dengan Panglima Sudirman, katakan seperti itu. Hai Panglima, jangan lebay deh dengan bahasa-bahasa Indonesia yang sekarang, belum tentu Jenderal Sudirman paham apa yang kita katakan. Tetapi kalau bahasa Arab semuanya dari zaman dahulu sampai sekarang ada kaidahnya sehingga bisa dipahami oleh orang zaman dahulu. Kalau misalkan kita bisa kembali ke waktu dulu. Nah, bahasa Arab pula itu kalau teman-teman telisik lebih jauh itu punya hal istimewa yang tidak ada. Jadi kita bisa tahu arti makna dari kata bahasa Arab itu dari bunyinya aja. Gitu. Ketika menafsirkan surah An-Nas, kalau dilihat dari fonetiknya, itu kan pengucapannya sesuai makhraj hurufnya, Qul a'udzu birabbin nas. Karena huruf hamas ya, sin. Jadi cara pengucapannya kan nas, ada s. Nah, itu secara ilmu bahasa
suaranya seperti bisikan. Dan ketika ditelisik di makna tafsirannya, itu kan juga berbicara tentang bisikan setan. Maka dari kata surah An-Nas itu bisa, maaf ya, halo, assalamualaikum, oke Mbak, ya, di Sidoarjo, oke, oke. Tadi masih keluar sama anak-anak, sepeda motoran belum pulang. Oh, nggih, nggih. 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 Nggih, ngapunten. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi dari bunyi saja surah An-Nas belum ke ayat-ayatnya itu sudah tergambarkan di para ulama lughah, itu isi dari surahnya pasti membicarakan tentang bisikan-bisikan. Yaitu kalau kita baca ternyata kan memang berbicara tentang bisikan setan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sehingga manusia pun manusia itu sangat rentan sekali terkena godaan setan tadi karena bisikannya yang sangat halus sehingga kita mudah terprovokasi untuk berbuat kejelekan ataupun mengikuti hawa nafsu kita. Jadi itu bentuk-bentuk keistimewaan dari bahasa Arab seperti itu. Banyak sekali keistimewaannya dari segi bunyinya ataupun satu kata itu bisa mempunyai banyak makna, begitu juga sebaliknya. Dalam artian kalau kita biasanya nyebut unta dalam bahasa Indonesia namanya tetap unta. Tetapi kalau dalam bahasa Arab kita bisa menemukan unta itu jamal. Kalau di Al-Quran an-naqah, artinya juga unta. Jamal unta, naqah unta, ba'ir unta. Jadi dikatakan unta dalam bahasa Arab itu ada 50 kata yang mana artinya semuanya unta. Yang membedakan adalah apakah dia betina atau jantan, ataukah dia unta yang sedang duduk, atau unta yang sukanya itu minumnya banyak. Jadi mereka kosakatanya sangat banyak, melimpah, yang mana bahasa lain belum tentu punya kosakata yang sebanyak itu untuk satu makna saja. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang menjadi keistimewaannya bahasa Arab. Gitu. Oke, next. Nah, ta'alamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Jadi pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Kenapa kalau yang bahasa lain tidak? Karena memang bahasa lain itu tidak menjadi bahasanya Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau kita mempelajari bahasa Arab, itu berarti kita sedang ingin mendalami wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita mendalami isi Al-Quran, bukankah itu namanya ngaji? Bukankah itu namanya kita sedang belajar agama? Sehingga belajar bahasa Arab sebagai wasilah, alat untuk mempelajari apa yang ada Al-Quran dan hadis, itu menjadi bagian dari agama saja. Jadi ketika kita kursus bahasa Arab ini, belajar bahasa Arab ini kita sedang dinilai sedang beribadah. Karena sedang mempelajari ilmu agama. Oke. Itu poin plusnya ketika kita mempelajari bahasa Arab ya. Next. Oke, jadi guru kami selalu bilang, para masyayikh di Azhar, itu bahwasanya Islam, agama kita itu seperti pohon. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW yang bertemu dengan Jibril ya, bahwasanya agama kita itu seperti ibaratnya kayak pohon yang mana akarnya itu iman, berarti ilmu-ilmu akidah, sedangkan batangnya, rantingnya, daunnya itu adalah Islamnya, syariatnya, fikihnya. Karena hal-hal yang bicara tentang hukum syariat itu dibahas dalam ilmu fikih.
Dan buahnya adalah tasawuf ataupun tazkiyatun nafas. Jadi buah dari seorang muslim, output dari seorang muslim itu dilihat dari karakternya. Ketika kita berbuat baik, ya berarti agama kita baik. Ketika kita baik sama tetangga, suka nyapa, suka sopan ke orang tua, maka itu adalah output bahwasanya berarti iman kita, Islam kita sudah baik, sehingga karakter yang muncul dari diri kita itu juga baik. Nah, landasan semuanya akidah, syariah, terus hakikoh ataupun yang tazkiyatun nafas tadi, tasawuf tadi, itu semua landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Dan ketika kita ingin menelisik lebih jauh Al-Quran sama hadis, maka kita perlu alat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ilmu alatnya tadi, next, ilmu alatnya tadi, kita butuh ilmu bahasa Arab, kemudian mantik, logika, usulul fiqh, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling pertama adalah bahasa Arab. Sehingga ketika kalian sudah belajar bahasa Arab, maka jangan merasa jumawa ataupun aku nih udah bisa bahasa Arab, aku bisa ngomong bahasa Arab, aku ngerti ketika baca-baca kitab-kitab itu maknanya seperti apa, oh berarti aku sudah paham agama. Tidak juga. Karena ketika kita sudah mahir bahasa Arab, itu kita hanya punya kuncinya saja, baru kunci, belum menguasai seluruh ilmu agama Islam. Jadi itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, jangan lantas kemudian ketika nanti kita mahir berbahasa Arab langsung menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa perangkat ilmu-ilmu alat lainnya. Seperti itu. Next. Ini tadi yang ilmu-ilmu alat yang saya katakan tadi. Next. Sudah ya? Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, seperti apa? Buku apa yang akan kita pakai untuk belajar bahasa Arab di Arabic Course UKMTG ini? Jadi, ya, next lagi? Nggak ada ya? Oh, oke. Jadi yang kita pakai kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Tetapi saya pribadi lebih prefer ke kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini banyak tipenya ya, ada yang Madinah, ada yang Gontor. Nah, saya di sini lebih boleh teman-teman milih Madinah, tapi sepertinya kalau saya lebih suka ke yang Gontor karena ada aplikasinya. Jadi kalau seumpama tidak punya buku fisik, ya tidak apa-apa. Adapun buku fisik saya kira harganya 20 ribuan ya. Insya Allah segitu. Kalau di e-commerce saya lihat 20 ribuan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, tinggal download di Play Store saja. Durusul Lughah Al-Arabiyah yang Pondok Modern Gontor. Karena itu simple, sehingga kalau untuk belajar dari awal saya kira sangat mempermudah sekali. Lalu untuk sedikit saya kasih percakapan ataupun muhadasah untuk berlatih bercakap-cakap, nanti kita pakai dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadai. Yang ini bisa download sendiri juga, banyak sekali di website Al-Arabiyah Baina Yadai, atau kalau mau beli kitabnya ya monggo. Cuman nanti juga akan saya upayakan saya munculkan di Zoom ini, karena saya juga ada filenya. Cuman ini tadi kebesaran jadi tidak bisa di-share ke Kak Eca-nya tadi. Oke, jadi kita akan pakai kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah sebagai pegangan intinya. Adapun Al-Arabiyah Baina Yadai hanya untuk muhadasah saja. Ataupun speaking-nya nanti. Conversation. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya. Bisa dimulai dari minggu depan. Adapun yang materi sekarang akan saya berikan tentang domir ataupun kata ganti dalam bahasa Arab.
Mungkin Kak Eca bisa ke file yang satunya lagi. Jadi kita mulai untuk dhamir itu dikarenakan kebanyakan buku tidak memulai dengan dhamir. Sedangkan saya kira perlu untuk tahu bahasa Arabnya saya itu apa, kamu apa, karena itu yang penting ya. Ana, anta, anti. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang dhamir itu. Atau kalau bahasa Inggris saya kira namanya pronoun ya. Ah, iya. Kalau udah dalam bahasa Arab namanya dhamir. Oke, next. Jadi dhamir dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sangat berbeda sekali ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya kita hanya ada 6, ya kan? Aku, kamu, kita, kalian, dia, mereka. 6 saja. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu akan menjadi lebih kompleks lagi, lebih banyak. Kenapa? Karena dia dibagi per gendernya. Sama kayak bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Inggris lebih sedikit, kalau bahasa Arab lebih banyak lagi. Mungkin kalau bahasa Inggris kita hanya membedakannya di he, she, itu kan ya, he, she, kemudian kalau itu untuk yang benda. Tapi kalau bahasa Arab itu hampir semuanya itu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Oke, next. Jadi kalau kata ganti pertama aku, kami, atau dalam bahasa Arab biasanya namanya mutakalim. Mutakalim yang lagi ngomong saya, atau lebih dari satu, berarti yang lagi ngomong ini kita berdua, kita bertiga, kami berempat. Nah, seperti itu. Kata ganti pertama, next, kata ganti kedua, kamu, kalian, atau yang biasanya disebut mukhotob kalau dalam bahasa Arab. Mukhotob itu berarti orang yang lagi diajak ngomong. Yang lagi diajak ngomong kan kamu, yang lagi ngomong kan saya. Jadi mutakalim, ana, mukhotob, kamu, kalian. Dan untuk yang ketiga, pihak ketiga itu biasanya kan dia, mereka. Dalam bahasa Arab itu istilahnya pihak ketiga itu ghaib, karena tidak ada di tempat. Dia, berarti kan kita lagi ngomongin dia karena dia nggak ada di sini gitu. Ngomongin mereka karena mereka nggak ada di sini. Kalau ada di sini ya kamu, kalian. Next. Kalau bahasa Arab 14 kata ya. Kalau teman-teman ngitung, next. Jadi yang nggak ada pembagian mu'annas sama mudzakarnya ataupun laki-laki sama perempuan, itu hanya ana dan nahnu, hanya aku dan kita. Itu nggak ada perbedaan laki-laki ya tetap ana, perempuan ya ana. Bukan berarti menjadi kalau perempuan jadi anai, enggak, atau ani, enggak, tetap ana. Kita juga tetap menjadi nahnu. Kalau kita mau kitanya campuran perempuan laki-laki ataupun perempuan saja atau laki-laki saja, tetap semuanya nahnu, kita. Adapun yang lain nanti beda lagi. Bedanya dilihat dari apakah dia perempuan atau laki-laki, terus apakah dia itu lagi sendirian atau lagi berdua atau lagi berjamaah, lebih dari 3. Jadi tunggal, ganda ataupun jamak, seperti itu. Jadi lebih kompleks lagi. Nah, apa saja domir-domir dalam bahasa Arab? Kata gantinya apa saja? Next. Oke. Next. Bisa dimunculkan semuanya. Jadi kata ganti pertamanya ana, nahnu, seperti tadi ya, saya, kami, itu nggak akan berubah. Mau 1, mau 2, mau 3, mau laki-laki atau perempuan, tetap sama ana, nahnu. Tetapi kalau untuk pihak kedua, yang kamu sama kalian tadi, itu dilihat. Kamu kalau 1,
Kamu laki-laki, anta. Kamu perempuan, satu, anti. Anta, anti, antuma, antuma, itu berarti kamu berdua. Kamu berdua laki-laki, yo antuma. Kalau kamu berdua perempuan, ya sama juga, antuma juga. Kalau untuk antuma, yang dua orang ini sama ya. Kemudian kalau kamu laki-laki, misalnya Andre, Ade, kemudian Faisal, 3 orang, maka kita ngomongnya antum. Nah, teman-teman biasanya kan sering dengar ya, kadang perempuan dipanggil antum, kadang satu orang harusnya anta juga dipanggil antum. Nah, itu kayak gimana? Antum itu bukan hanya bermaknakan kamu 3 orang dan lebih ya, tetapi antum juga mempunyai rasa yang lain, yaitu rasa penghormatan. Jadi kalau bahasa Jawa mungkin panjenengan, nah itu kita bisa pakai kata antum, seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Mesir dulu, hadrotak, hadrotik, antum, semuanya. Mau kita bilang ke guru juga, saya biasanya juga bilang ke para doktoro, antum, kepada para masyayikh juga, antum, ataupun lebih sopannya lagi, lebih kromo lagi ya, hadrotak, hadrotik. Cuman ini bukan bahasa fusha ya, lebih ke bahasa amiyah sehari-hari. Jadi antum seperti itu, jadi jangan bingung kalau semuanya banyak asatid yang memakai kata antum kalau buat manggil satu orang ataupun kepada yang lebih tua. Berarti itu beliau sedang menghormati kalian semua, seperti itu. Kalau perempuan lebih 3, misalnya Astri, Ati, Fikri, dan lain sebagainya, 3 lebih berarti antuna. Ya, anti, antuma, antuna. Maka ada anta, anti, antuma juga. Kemudian kalau antum, yang perempuan, antuna. Nah, untuk yang pihak ketiga, atau yang goib tadi, dia sama mereka. Kalau dia laki-laki, huwa, dia perempuan, hiya. Kalau dua orang, sama ya kayak antuma tadi, tidak ada perbedaan. Jadi huma, yang perempuan juga huma. Perbedaannya mereka, kalau laki-laki hum, dan mereka perempuan hunna. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seumpama mereka ini bukan hanya perempuan saja, Kak, tapi ada laki-lakinya juga, campuran gitu. Misal itu tuh orang-orangnya ada si Faisal, Fikri, Raisa, Ade, jadi campuran. Kita pakai apa? Kita pakai yang laki-laki, kita pakai hum. Kalau lagi di tempat berarti kita pakai antum, seperti itu. Jadi kalau campuran maka kita pakai yang laki-laki. Jadi yang laki-laki ini bisa menjadi perwakilan dari yang perempuan, tetapi kita nggak bisa membuat yang antuna ini menjadi perwakilannya laki-laki. Meskipun misalnya Andinya satu, tapi teman-teman yang lainnya cewek semuanya, Andi, kemudian satunya Astri, satunya Ati, satunya Ani, satunya Nina. Nah, cowoknya ini cuma satu, tetap pakai hum, ya, dan juga antum. Jadi enggak mesti kalau ceweknya banyak berarti ya udah antuna sama huna. Tidak. Kalau ada laki-laki yang sedikit ya langsung hum atau antum. Gitu ya. Next. Karena banyak, gimana cara kita menghafalnya? Ini huma sama antuma digunakan untuk laki-laki sama perempuan. Tadi tidak ada bedanya ya. Kalau untuk yang ganda, next. Nah, cara menghafal mudah itu gimana? Caranya bisa lihat, next. Bisa lihat dari ini, tangan. Jadi yang mudzakkar sama mu'annas. Mudzakkar itu laki-laki ya. Atau kalau
bahasa Inggris male, kalau mu'annas ya female, seperti itu. Jadi nanti bahasa Arab itu katanya secara garis besar itu dibagi menjadi dua, kata-kata yang punya unsur feminim, ada yang selain feminim ya, yang lebih ke laki-lakian itu. Jadi ada mudzakkar sama mu'annas. Semua kata juga seperti itu, misalnya meja, maktabun. Terus kalau seumpamanya tas, mahfadzatun. Nah, meja itu dia mudzakkar. Kalau mahfadzatun itu mu'annas. Cara membedakannya gimana? Kalau kata-kata biasa yang bukan domir, itu kita lihat yang terakhir. Huruf terakhir dari kata tersebut, kalau tak marbutoh, berarti otomatis dia sifatnya feminim. Meskipun kita tidak bisa bilang bahwasanya tas ini perempuan. Kalau seumpama kata meja itu laki-laki, nggak gitu. Tapi secara ini aja kayak pembagian nahwu sorofnya supaya mempermudah. Jadi kalau kata bahasa Arab yang akhirannya itu tak marbutoh, berarti dia mu'annas. Kalau tidak ada, berarti dia mudzakkar. Seperti itu aja. Sehingga nanti itu memudahkan kita kalau pakai rumusan-rumusan yang lain. Misalnya, hadza, hadihi, kemudian tilka, dzalika. Karena nanti akan banyak bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi dari awal saya sampaikan jangan bingung kalau seumpama ada pembagian mudzakkar sama mu'annas. Karena seterusnya kita akan menjumpai seperti ini. Seperti itu. Kayak misalnya kalau bahasa Inggris, kalau yang bukan he, she, itu kan ada misalnya I sleep, tapi kalau sebenarnya he sleeps, ada tambahan s, ada perbedaan seperti itu. Maka bahasa Arab juga ada perbedaannya nanti antara mudzakkar sama mu'annas. Oke, cara menghafal mudah domir-domir itu kita bisa katakan yang ini yang kata ganti pertama, maka dia karena cuma dua ya, ana, nahnu, nggak bisa diubah. Ya nggak ada mudzakarnya, ya nggak ada mu'annas, semuanya ana dan nahnu. Nah, untuk selanjutnya mu'annas, mudzakkar, mu'annas, mudzakkar. Yang jempol mu'annas sama mudzakkar jadi satu. Yang mu'annas ini anti, antuma, antuna, mudzakarnya anti, anta, maaf, anta, antuma, antum. Kemudian mu'annasnya yang untuk pihak ketiga, goib tadi, hiya, huma, hunna. Kemudian untuk yang mudzakkar, huwa, huma, hum. Jadi kita tinggal lihat ini ya, garis yang ada di tangan kita. Kalau lihat dua ya berarti mukhotob mutakalim ini pertama ini cuma punya dua saja. Kalau tiga berarti ada kamu satu orang, kamu dua orang, kamu banyak orang. Seperti itu. Oke, tinggal dilihat dari tangannya saja. Next. Jadi itu aja ya. Tentang domir sebagai pengantar saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke buku Durusul Lughah Al-Arabiyah sama sedikit nanti muhadatsah dari Al-Arabiyah Baina Yaday. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya, atau yang punya kendala bisa klik pertanyaannya yang ada di kolom chat. Oke. Oke, belum ada. Mungkin saya ingin bertanya, Ustazah. Oke, silakan. Baik. Dulu waktu saya masih madrasah itu, saya pernah bingung dengan penyebutan dhamir jamak dari di mana jamak ini berisi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah itu waktu saya dulu sekolah itu kami diberitahu bahwa itu penyebutannya kita bisa pakai huma atau antuma. Itu bagaimana, Ustazah? Oke, kalau dua orang bisa huma sama antuma. Tetapi kalau lebih dari dua, maka
Kalau laki-laki ada laki-lakinya maka otomatis langsung antum atau pakai hum seperti itu. Jadi kalau antuma ternyata isinya 3 orang, enggak, karena dia lebih kedua ya. Jadi kalau udah lebih dari 2, langsung aja pakai yang ketiga. Mau dia laki-lakinya banyak ataupun campuran, ya langsung aja ini pakai yang hum sama antum. Maaf ya, bentar. Ditunggu sebentar ya teman-teman, mungkin ustazahnya masih ada terkendala. Oke. Ya, maaf, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kayak gitu ya, Mbak Eca ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sama teman-teman? Kalau kebingungan downloadnya bisa dibuka Play Store sendiri ya, karena isinya juga sama dengan bukunya. Gitu. Coba saya cek. Kalau boleh tanya, teman-teman yang di sini baru pertama kali ini belajar bahasa Arab atau sebelumnya sudah pernah? Untuk saya sendiri ustazah baru pertama kali, soalnya dari SD sampai SMA itu di negeri, jadi kayak kurang banget gitu dalam segi keagamaannya gitu. Oh, oke. Jadi sudah pernah tapi ya? Belum pernah kalau Oh, saya. belum. Ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain boleh dijawab di chat mungkin sudah pernah atau belum? Kalau saya sendiri sudah pernah, Ustazah. Oh, sudah pernah, Kak Eca. Eh, oke. Berarti kalau seumpama ada yang belum dan ada yang pernah, itu kan saya nggak terlalu lama-lama gitu dalam menjelaskan ataupun naik ke bab-bab selanjutnya gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak? Ada banyak durusulughah. Kalau saya lebih referen ke yang downloadnya sudah 50 ribuan ya, yang dari AMOLED TI Unida Gontor. Yang seperti ini. Kelihatan nggak? Enggak ya? Jadi Durusulughah Gontori jilid 1. Ada 2 jilid, kita pakai jilid 1 dulu. Nah, itu sangat memudahkan ya. Isi kitabnya juga sama seperti ini. Teman-teman pun nanti juga bisa belajar sendiri gitu. Jadi tinggal murojaah saja sama saya, biar kita lebih cepat bisa ke kitab kedua atau lebih banyak yang kita dapatkan, karena ini sangat dasar ya. Hadza hadihi, kemudian ini itu, kemudian tentang warna, tentang apa?
badan, fil madrasah. Jadi memang basic sekali yang baru di sekeliling kita. Kemudian untuk kata hubungnya juga masih sebatas hadza hadihi, seperti domir tadi, kemudian salam juga marhaban, kemudian syafakillah, syifaan, ilaliqo. Jadi nanti di sini semuanya kita bisa mempelajarinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau biasanya dulu saya pakainya al-arabiyah baina yadak ya, tapi kemudian saya kira teman-teman banyak yang merasa kecepatan, dalam artian nggak dari dasar. Jadi saya kira pakai buku ini aja dulu, sambil al-arabiyah baina yadaknya disisipi sedikit-sedikit saja. Oke, saya kira cukup dari saya ya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Monggo. Oke, wah sangat luar biasa nih pemaparan materi dari Ustazah Nur Nasita. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan selalu diridhoi dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena tadi panitia sudah mengirimkan link presensi di kolom chat Zoom, bagi teman-teman yang belum presensi dipersilakan presensi terlebih dahulu. Oke, sebelum sambil kita mengisi presensi, lebih baiknya kita akan ada sesi foto bersama nih dengan Ustazah Nur Nasita. Oke, bagi teman-teman yang belum on cam, segera on cam terlebih dahulu karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Oke, ayo nih teman-teman, kita foto bersama dengan Ustazah yang sangat luar biasa di bidang ilmu bahasa Arabnya nih. Ayo. Aku tunggu 1 menit untuk kita on cam semua, barusan kita akan mulai sesi foto bersamanya. Ayo nih teman-teman, 1 slide belum ada yang on cam semua nih, baru ada beberapa. Oke, mungkin teman-teman yang nggak ada kendala segera on cam agar waktu kita tidak berlama-lama. Oke, mungkin kita langsung saja untuk sesi foto bersamanya. Untuk panitia yang tugas, aku kasih aba-aba ya. Oke, foto bersama yang pertama, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke nih, alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi materi dan tanya jawab serta foto bersama selesai. Dengan selesainya sesi ini, itu bertanda kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan ditutupnya acara Arabic Course ini bukan berarti kita juga menutup diri kita untuk terus belajar. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan, dan terima kasih kepada Ustazah Nur Nasita dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara pada sore hari ini. Saya selaku MC meminta maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.